Selamat pagi, grade 4. Ya, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Ya, pagi ini kita ada waktu lagi, kita boleh berjumpa lagi untuk kelas kita bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kelas kita mau berdoa terlebih dahulu. Mr. Firman mau pimpin kalian di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan kami rasakan sehingga kami boleh mengikuti kelas kami lagi. Kami mohon Tuhan memberikan hikmat, memberikan kepandaian, kecerdasan, supaya setiap kelas-kelas kami Tuhan, kami boleh menerima setiap materi, setiap firman Tuhan yang disampaikan dengan baik. Dikau adalah sumber hikmat kami, Dikau adalah kepintaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Oke, bagaimana kabarnya semua? Mr. Firman berharap semuanya di rumah sehat-sehat saja. Ya, semua baik-baik saja. Baik, pagi ini kita mau mendengarkan satu materi lagi dalam satu cerita, yaitu berjalan dalam terang kehendak Allah. Nah, jadi cerita yang kita mau dengar ini, kita mau melihat ada seorang yang berjalan dalam terang kehendak Allah. Terus ada pertanyaan ini, apa itu ketat? Masih ingat enggak? Nah, minggu lalu kan Master Firman sudah bahas ketat itu artinya apa. Kita lihat sama-sama yuk. Apa itu ketat? Oke. Ketat adalah menggunakan waktu atau kesempatan sebaik-baiknya. Ini dia. Harus menggunakan waktu atau kesempatan itu sebaik-baiknya. Orang yang ketat punya sasaran. Ada rencana. Tindakannya ketat, tidak menunda, tidak juga kendor. Nah, inilah gambaran orang yang ketat. Orang yang ketat tidak mencampuri urusan orang lain. Kalau ada urusan pasti dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan tepat, juga cepat, nggak ditunda-tunda. Ketat adalah pelaksanaan dari benar dan tepat. Nah, kalau sudah menjadi benar dalam perkataan, dalam tindakan, juga tepat dalam mengerjakan sesuatu, pasti orangnya ketat juga di dalam waktu. Oke, nah sekarang kita mau mendengarkan ceritanya. Ini dahulu ada seorang pemuda. Jadi pemuda ini jatuh ke dalam dosa. Lalu menderita sakit paru-paru dan dia itu hampir mati. Nah, ada seorang hamba Tuhan yang sudah tua berkhotbah kepadanya. Berkata kepadanya, Tuhan Yesus sudah menanggung semua dosanya. Jadi hamba Tuhan ini dia bilang, Tuhan itu sudah menanggung dosa-dosamu, semua dosa-dosamu. Dan dia menasehati orang muda ini supaya bertobat. Ya, supaya mengaku dosanya kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Nah, ketika orang muda ini pertama kali mendengarkan firman Tuhan itu, mendengarkan Injil itu, dia sangat merasa sedih. Ya, hatinya sangat bersedih. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa saya ini orang dosa. Orang dosa seperti saya apa bisa diselamatkan? Apa bisa Tuhan ampuni? Nah, ini adalah perasaan yang ada di dalam hatinya. Nah, tapi akhirnya dia menerima Tuhan. Dia beroleh selamat. Nah, hatinya mulai bersukacita dan penuh damai sejahtera. Wow, jadi ini luar biasa ya. Tuhan tuh tidak pandang meskipun mungkin kita ini hidupnya buruk, karakternya buruk, ataupun tindakannya banyak yang tidak benar, jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan mau ampuni karena Tuhan itu sangat murah hati. Nah, dia itu sangat baik kepada setiap kita. Oke, terus lanjut. Lewat beberapa hari, hamba Tuhan yang tua itu kembali mengunjungi dia. Jadi dia mau kontrol, dia mau tahu keadaan orang muda ini. Dan menjumpai dia sedang bersedih lagi dan sangat terluka. Maka bertanyalah orang tua itu kepadanya, mengapa kamu bersedih? Nah,
dia tanya, kok kamu masih bersedih, ada apa? Jangan membiarkan Satan membohongi Anda. Orang tua itu bilang, jangan biarkan setan itu membohongi kamu, menipu kamu. Dia berkata, tidak, saya tahu dosa saya telah diampuni. Wah, dan ternyata dia itu sudah percaya bahwa dosanya sudah diampuni. Tapi kenapa dia bersedih? Si hamba Tuhan yang datang ini dia tanya lagi, kok kamu bersedih, lalu kenapa? Dia menjawab dengan sedih, hari-hariku di dunia ini akan segera berakhir. Ketika aku berdiri di hadapan Tuhan, apa yang akan kubawa ke hadapannya? Karena kan kehidupannya kan banyak berbuat dosa, banyak yang tidak benar. Mungkin kurang berdoa, mungkin tidak membaca Alkitab juga, mungkin malas beribadah juga. Terus dia bilang, kan tangan kosong yang mau dibawa kepada Tuhan. Nah, dia berkata demikian. Bagaimana dengan hampa tangan aku menghadap Tuhan? Aku berjumpa Tuhan. Itu ternyata dia bersedih karena hal itu, bukan karena dia mengaku bahwa dia berdosa. Kan Tuhan sudah ampuni segala dosanya. Jadi dia bersedih karena dia tidak punya apa-apa, ya, karena dia dulunya orang yang berdosa, orang yang mungkin malas berdoa, tidak rajin bersekutu dengan Tuhan. Nah, hamba Tuhan yang tua itu berkata, saudara, jangan khawatir. Aku akan menulis kidung dengan menggunakan perkataan ini sebagai judul. Nah, jadi bolehkah dengan hampa tangan menghadap Tuhan itu dijadikan judul lagu oleh hamba Tuhan yang tua itu. Nah, semoga ada orang yang tergerak oleh pujian ini, oleh kidung ini, keluar memberitakan Injil, mendapatkan orang, maka pahalanya akan diberikan kepadamu. Nah, maka hamba Tuhan itu menulis kidung ini, bagaimana dengan hampa tanganku pulang jumpa Tuhan. Jadi itu adalah judulnya. Nah, banyak orang tergerak oleh kidung ini. Jadi ternyata kesaksiannya orang muda itu banyak orang yang baca, banyak orang yang dengarkan. Lalu orang-orang itu jadi percaya Tuhan loh. Jadi orang yang tidak percaya Tuhan jadi percaya Tuhan gara-gara kesaksian orang muda itu. Jadi orang muda ini meskipun telah kehilangan banyak waktu dan kesempatan dalam kehidupannya, tetapi akhir hidupnya dia ada sedikit hati untuk Tuhan. Nah, Tuhan pasti akan mengabulkan keinginannya. Oke. Tapi pertanyaannya adalah, boleh enggak kita sembarangan? Boleh enggak kita buang-buang waktu kita selama kita hidup? Ya enggak boleh. Boleh enggak kita malas-malas berdoa? Malas-malas membaca Alkitab? Atau tidak datang beribadah, tidak datang ke gereja? Tidak boleh. Harusnya kalian itu rajin-rajin, jadi waktu tidak dibuang sia-sia. Harus rajin berdoa, harus rajin beribadah, harus rajin juga membaca Alkitab. Nah, marilah kita masing-masing ini menghitung hari-hari kita sendiri. Semoga waktu yang telah hilang dapat ditebus kembali. Semoga hari-hari kita satu hari seperti 1000 hari. Semoga setiap langkah kita berada di dalam terang kehendak hati Allah. Nah, ini jadi seharusnya hati kita itu adalah hati yang berawas-awas. Jadi setiap hari itu, wah, saya mau hari ini tuh hari saya baik. Hari saya dihitung di hadapan Tuhan. Hari saya bukan hari yang kosong. Mau seperti itu bagaimana caranya, Mister? Caranya adalah setiap hari diawali dengan doa. Setiap hari membaca Alkitab. Setiap hari bersekutu dengan Tuhan. Nah, ini di Mazmur 90 ayat 12 di sana dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, berarti kan perlu berhikmat. Perlu dengan ketat menjaga waktu. Jangan dibuang sia-sia, jangan main game setiap hari. Jangan main setiap hari. Harus banyak yang positif. Harus belajar, kemudian harus belajar juga membantu orang tua. Terlebih lagi harus banyak berdoa, banyak membaca Alkitab. Nah, supaya
Waktu-waktu kita itu terhitung tidak sia-sia. Nah, ini adalah doa Musa. Musa menjadi bejana yang dipakai oleh Allah memimpin bangsa Israel, menjadi pasukan keluar dari Mesir, melayani Allah di padang gurun. Dia mempunyai karakter benar, tepat, juga ketat. Kita juga perlu berdoa demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, tidak memboroskan waktu, menggunakan waktu secara efektif. Nah, supaya Tuhan itu memperhitungkan hari-hari kita. Jadi tidak kayak orang muda tadi, akhirnya menyesal deh. Baru udah mau meninggal, baru punya penyesalan. Mau nggak kalian begitu? Jangan sampai. Kita selama masih hidup harus mempergunakan waktu baik-baik. Terus poin-poin yang kita mau pelajari ini dia. Kembali mengatur atau mengamati jadwal hidup sehari-hari, menggunakan waktu secara lebih efektif. Ya, gak boleh dibuang. Bagaimana caranya buat jadwal? Nah, ada jadwal belajar, jadwal baca buku, ada jadwal istirahat, jadwal bersih-bersih, jadwal mungkin ada jadwal bermain juga. Jadi semuanya harus dijadwal. Dalam belajar, membuat PR, latihan alat musik, mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan lain-lain harus sungguh-sungguh dan tepat, tidak menunda atau berlambat-lambat. Oke, orang yang malas itu selalu tunda-tunda. Selalu bilangnya, besok aja atau nanti aja Yang terjadi apa? Akhirnya semuanya lupa, nggak dikerjakan, numpuk. Itu orang yang malas. Nah, kita harus ketat menjaga waktu. Kita harus buat jadwal, harus teratur. Kerjakan secepat mungkin, jangan ditunda-tunda. Gak baik ya. Oke. Oke, sekian kelasnya. Kita mau berdoa sama-sama. Kiranya Tuhan terus memberikan hati yang bijaksana. Waktu-waktu kita tidak terbuang sia-sia. Semoga sejak kecil, sejak remaja kita belajar menghargai waktu dan kesempatan yang ada. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kelas kami siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajar kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana, tidak membuang waktu, tidak membuang kesempatan, tidak memboroskan kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan, biarlah kami boleh mengatur diri kami, mengatur jadwal belajar, jadwal membersihkan rumah, jadwal berdoa, membaca Alkitab, supaya kami semua tidak ada penyesalan nantinya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber hikmat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, nah di akhir ini itu ada beberapa pertanyaan yang nanti di Google Drive kalian bisa lihat. Tolong dijawab pertanyaannya. Deadline-nya kapan? Terakhir dikumpul yaitu nanti malam jam 7 ya. Oke, kerjakan ya semua ya, grade 4 ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kalian. Kelas kita sampai di sini. Tetap rajin belajar, bersungguh-sungguh belajar dan senantiasa berdoa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kalian. Amin.